sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan POP. Silakan media. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka.
Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Tuhan, mari sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Coba lihat kanan kiri, mari saling memberkati. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Puji nama Tuhan. Biar di bulan yang baru, di minggu yang pertama,
Seberapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang bulan yang lalu. Haleluya, haleluya. Biar sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya kita terus merasakan Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan sorak-sorai. Yuk sama-sama tepuk tangannya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur Amin. dengan penuh pujian, Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo semua jempolnya, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Haleluya. Biar hari ini memasuki minggu yang pertama ini kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari semua yang sudah bisa pujian ini, masing-masing kita mau angkat tangan kita. Mari pejamkan matamu. Sungguh-sungguh katakan sama Tuhan pagi ini. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Amin Tuhan Yesus. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara sendiri katakan, sebab Tuhan. Mari sambil merasakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sampai kau merasakan kebaikan Tuhan. Lebih lagi. Jesus. sebab Tuhan Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Saya rindu melihat ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Yang baru pertama kali datang ke tempat ini ada? Bisa melambaikan tangannya? Kalau nggak ada, kita terus berdoa buat jiwa-jiwa. Sampai tempat ini nggak penuh, tambah jam ibadah, tambah jam ibadah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Semuanya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja, Dalam hidup berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganku. Semuanya, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Ayo semuanya katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan Dari kemuliaan sampai
dari Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Beri sorak-sorai. Haleluya. 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 Mari sebelum duduk berikan tos kanan kiri belakang samping. Katakan kamu prajurit Tuhan. Kamu prajurit Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Biar pagi ini kita mau siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pagi hari ini di minggu yang pertama, lebih lagi kita mau hadirkan Tuhan Yesus. Lewat firman Tuhan, Tuhan berbicara atas setiap kita. Mari semua kita sekali lagi, mari pejamkan mata kita, sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Mari semua fokus sama Tuhan. segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, Katakan kaulah harapanku. Thank you Lord. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Mulai sembah Dia. Mari mulai datang menyembah Dia. Mari mulai datang menyembah Tuhan. Haleluya. Mari mulai bangkitkan rohmu. Kalian tertidur, mari mulai bangun. Bangun rohmu. Bangun rohmu. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh. Di dalam yang sudah berbahasa berbahasa roh. Mari mulai berbahasa roh. Di dalam jangan diam saudara. Jangan diam. Bangun rohmu. Sampai kau merasakan Tuhan di dalam mari semua kita berbahasa roh. Semua kita berbahasa roh. Tanpa musik kita berbahasa roh. Di dalam Mari jangan padamkan apimu. Mulai hidupkan bangkit. Di dalam Mari jangan diam saudara. Mulai bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, bangun dirimu dengan berbahasa roh. Di dalam Holy Spirit.
Thank you Lord Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. dari tempat Mari sama-sama maha kita bangkit tinggi. berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. tenang, ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hidalabadalabadalabadalaba. Sekali lagi menyembah Tuhan. Hidalabadalabadalabadalaba. Syakadalabadalabadalabadalaba. Syad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 a. Hidalabadalabadalabadalabadalaba. Hidalabadalabadalabadalaba. Hudalabadalabadalabadalabadalaba. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. 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 Oh, ralasana. Dan seperti Maria, kami mau duduk di hadapan-Mu untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua dengan roh hikmat dan pewahyuan. Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu dengan leluasa. Perjelas pesan-pesan ilahi-Mu melampaui kemampuan hamba-Mu menyampaikannya. Kami siap membuka hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, minta tolong materinya langsung ditampilkan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu, para pengerja, tim penggembalaan di tempat ini untuk kesempatan bisa melayani dan berjumpa dengan
Bapak Ibu semua, udah 1 tahun lebih kayaknya ya. Ya tahu-tahu saya udah meninggalkan kegelapan saudara. Jadi hari ini jangan bilang kok uban semua, enggak, ini bukan ubanan, meninggalkan kegelapan. Nah, nanti ibadah kedua kita akan belajar bersama-sama bagaimana meninggalkan kegelapan yang sebenarnya. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca 2 ayat yang gembala pembina kita Pak Niko dapatkan dan kemarin juga dibaca ulang di MDPJ di Sentul SICC. Yaitu dari Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 13. Mari kita baca dari layar. Demikian firman Tuhan sama-sama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Amin, puji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya api itu menyala bukan hanya di gereja, tetapi menyala dalam rumah tangga kita. Next, berikutnya. Ada 3 api yang harus dijaga secara konsisten dengan cara sembahyang ya. Api itu bisa menyala, yaitu yang pertama api Roh Kudus. Ini harus kita rasakan dan kita harus yakin setiap hari kita penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Harus suka berbahasa roh. Kemudian yang kedua adalah api kasih, yaitu kasih semula. Nah, inilah yang nanti akan kita praktekkan saudara di rumah tangga kita masing-masing. Dan tentu kita menurut DNA kita yaitu api doa, pujian, penyembahan, present worship. Sekarang kita akan perdalam yang kedua saudara, yaitu api kasih semula. Mari kita membangkitkan kasih dalam diri kita untuk kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Supaya apa? Jadi teranglah. Coba lirik kiri kanan, apakah saudara datang sendiri ataukah dengan pasangan atau dengan keluarga? Nah, coba lihatlah ya, orang-orang di kiri kanan kita itu adalah pribadi yang akan menilai apakah kita itu padam atau tidak ya. Kasih semulanya itu padam atau tidak. Dan Tuhan Yesus memberi contoh-contoh kepada kita bagaimana membangkitkan kasih supaya kita menjadi terang bukan hanya di gereja tetapi terlebih dalam rumah tangga kita. Kita akan baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dengan suara yang keras. Mari kita baca dari layar. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah contoh yang diberikan oleh Allah kita. Karena kasih yang begitu besar, dia rela menjelma menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaannya kenapa ada hari Natal? Ya karena itu bukti kasih Allah yang begitu besar. Ya karena kasih Allah begitu besar, dia rela menjelma menjadi manusia dalam diri anak Allah. Yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Dan waktu dia menjelma menjadi manusia, dia menunjukkan kasih yang begitu besar itu dalam kehidupan pernikahan. Diawali di mana saudara? Pernikahan yang ada di Kana. Sebagai mukjizat yang pertama. Saya selalu bawa gambar ini sebelah kanan atas. Yaitu batu peninggalan kuno. Batu peninggalan arkeologi yang diyakini sebagai tempayan. Sebagai bekas yang Tuhan Yesus lakukan mukjizat yang pertama yaitu air menjadi anggur. Adanya itu di gereja di pinggiran Danau Galilea, di kota Kana. Kalau saudara ke Israel jangan lupa ke situ saudara, karena itu adalah awal mula kemesiasan Yesus dinyatakan. Dan di Jepang saudara ada satu seni yang sangat populer, yaitu namanya seni kintsugi, gambar kanan bawah ya. Yaitu bagaimana mereka orang Jepang menghargai guci. Guci yang mahal, guci peninggalan dinasti ini, dinasti itu, waduh segala macam. Kayak mirip Tiongkok ya, Jepang sama Tiongkok itu mirip kebudayaannya saudara. Menghargai guci-guci kuno. Nah suatu hari ada guci yang paling mahal, yang kesenggol sikutnya permaisuri,
jatuh dan pecah berantakan dan semua orang menangisinya. Saudara. Nah, tahu-tahu di situ timbul seorang seniman yang mulai melihat, waduh Gucci ini sangat sayang nih, mahal-mahal kok pecah. Kemudian seniman ini berusaha merekatkan Gucci ini. Dia coba dengan berbagai macam lem, dari lem sederhana sampai lem yang mahal. Mulai dari perak, perunggu, sampai ke emas, sampai ke platinum, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Gucci itu berhasil direkatkan kembali. Dan karena berhasil dengan daya seni yang baik, maka Gucci itu justru jauh lebih mahal daripada sebelum pecah. Jadi sangat terkenal. Sehingga ada saja upaya-upaya orang, seniman-seniman lokal, Gucci bagus dipecahin, terus direkatkan kembali. Wah, tapi nggak akan bisa meniru Gucci yang paling mahal ini. Dan akhirnya apa saudara? Terkenalah kesenian namanya kintsugi. Dengarkan ini saudara. Allah kita adalah sumber dari seni. Allah kita adalah sumber dari hikmat dunia. Allah kita sanggup mengkintsugi tempayan hati kita. Dengan darahnya yang mahal. Bukan lem-lem biasa, tetapi lem yang penuh dengan kasih yang begitu besar. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Berarti saudara, Allah kita adalah ahli kintsugi dalam hati untuk tempayan kita. Ya, tempayan itu lambang hati. Tempayan pembasuhan itu lambang pengampunan. Tempayan pembasuhan itu lambang penerimaan. Bagaimana karena kasih yang begitu besar kepada saya. Coba katakan ini saudara, angkat tangan kanan ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya. Yang tinggi ke tangannya ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya. Terus katakan ke kiri kanan, untukmu, 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 untukmu. Nah ya. Next, ada 5 manifestasi, ada 5 contoh. Nanti kita bawa pulang ke 5-5-nya dengan waktu yang singkat ya. Yang pertama Tuhan Yesus memberikan contoh kasih itu yaitu sebagai kata-kata pendukung. Nah dengarkan ini kalimat pertama ya. Kasih itu yang pertama adalah kata-kata pendukung. Di dalam 1 Korintus 13 disebutkan, dikatakan Paulus berkata begini saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika aku dewasa, maka aku berpikir dan berkata-kata sebagaimana orang dewasa. Berarti kata-kata pendukung adalah kata-kata dari orang yang dewasa rohaninya. Orang kalau dewasa rohani itu kata-katanya pasti mendukung. Ya, apa itu kata-kata pendukung? Tuhan Yesus memberi contoh dalam Matius 6 ayat yang ke-25, ayat yang ke-34. Ada lagunya ya. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Berarti apa saudara? Kata-kata pendukung adalah kata-kata menghibur. Dengan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Coba perhatikan diri kita. Kalau kita menyukai atau mengasihi seseorang, mudah enggak keluar kata-kata jangan khawatir. Jangan khawatir, mudah ya. Tapi kalau untuk orang yang kita enggak sukai, wah gimana? Bisa enggak kita keluar kata-kata jangan kamu khawatir? Enggak bisa. Ada enggak di dalam hidup kita saudara seseorang yang buat kita jengkelin gitu? Ada enggak? Ada enggak seseorang dalam hidup kita? Pasti ada ya. Ya mungkin pernah memfitnah atau salah paham atau punya utang enggak dibayar. Lebih galakan dia daripada kita kan gitu kan ya. Tahu-tahu orang yang jengkelin itu jalan di depan kita saudara. Begitu jalan dia kepleset, jatuh gubrak. Apa yang keluar dari mulut kita? Tuh, saya dengerin tuh, syukurin, rasain, rasakno, kapok mu kapan. Sorry ye, nah tuh. Ya kan? Mana bisa kita berkata jangan kamu khawatir, nggak bisa saudara. Nah hari ini ayo kita kintsugi hati kita. Halo, dengarkan ini ya. Ayo kita rubah hati kita menjadi hati yang menunjukkan kita dewasa rohani. Kepada siapa saja keluar kata-kata pendukung, yaitu kata-kata yang menghibur. Loh musuh kan harus didoakan, harus diberkati, bukan dikutukin. Ya kan? Jangan harus rasain loh, enggak gitu saudara ya. Tapi jangan kamu khawatir, aku ada di sini. Wah keren tuh saudara. Ya, aku siap menolongmu, kan gitu kan? Ada di sini di mana? Oh di situ toh. Oh di situ ya ya. Oh jangan kamu khawatir ya. Tuhan ada di sekitar kita. Ada di mana? Dalam hatimu. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dikatakan Tuhan Yesus memberi contoh saudara.
Suatu hari dia berjalan di gerbang kota, tahu-tahu ada rombongan akan memakamkan seorang mayat. Mayat itu anak laki-laki dari seorang janda. Coba bayangkan saudara. Kotanya nama kota Nain. Kata Nain itu kata yang indah. Ya, kota indah tapi ada keluarga yang hidupnya tidak indah di situ. Ya, seorang janda ditinggal mati suaminya, punya anak satu anak itu mati. Coba bayangkan saudara. Tapi Yesus timbul belas kasihan. Karena kasihnya begitu besar, dia mengulurkan tangannya kepada mayat itu. Dan mayat itu akhirnya apa saudara? Hidup kembali. Wah keren kan? Dan kemudian dia berkata kepada Lazarus juga, ya orang yang mati. Ya Lazarus disebutkan, hai Lazarus bangun. Coba bayangkan saudara, Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya dia langsung bangun dan kemudian dia hidup kembali. Artinya apa saudara? Dengan penuh kasih. Dia mampu membangkitkan dari kematian. Coba, udah mati 4 hari loh saudara. Bau enggak? Bau, enggak mandi sehari aja bau, apalagi mati 4 hari ya. Artinya apa saudara? Yesus mengabaikan hukum kenajisan. Dulu hukumnya dikatakan orang menyentuh barang-barang yang ada hubungannya dengan mayat saja, saudara, itu sudah najis. Tapi dia mengulurkan tangannya, dia berkata-kata dengan kata-kata yang penuh mukjizat, maka kata-kata itu dapat membangkitkan orang yang mati. Yuk kita praktekkan di rumah tangga kita, pakai kata-kata yang mendukung. Yang nanti katakan amin. Suami istri harus saling mendukung. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Nah next, yang kedua, kita percepat ya. Ada di saat yang penting, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, suatu hari murid-murid dan bersama dengan Yesus naik sebuah perahu dan tahu-tahu ada topan, gelombang yang besar. Murid-murid mulai menguras air dari perahu, semakin dikuras airnya semakin masuk. Dan kemudian murid-murid mulai panik dan murid-murid berkata, Guru kita binasa. Tapi tahu-tahu Yesus yang lagi tidur di buritan dia bangun. Terus kemudian dia berkata apa saudara? Hai badai tofan, diam, tenanglah. Akibatnya apa saudara? Danau itu lebih tenang dari sebelumnya. Karena apa? Yesus ada di saat yang penting. Ya, coba skip yang pertama tadi A, apa saudara? Ada K, apa? Kata-kata pendukung. Yang kedua, ada di saat yang penting. Nah, Yesus ada di saat yang penting. Ketika badai datang, tahu-tahu dia ada. Nah, ini saudara, ada orang yang berkata kepada kita, sok-sok rohani, berkata begini saudara. Awalnya sih benar ya, rohani benar saudara. Tapi koma, nah ini kurang rohani. Bilangnya begini saudara, rumah tangga kita diibaratkan sebuah bahtera yang sedang mengarungi lautan yang luas. Betul nggak di sini? Betul, betul ya. Tapi komanya ini saudara yang salah ya. Koma, nah, karena rumah tangga kita bagaikan bahtera dan Tuhan Yesus ada, harusnya ada dalam rumah tangga atau bahtera kita, ini salahnya. Jangan biarkan Yesus tidur dalam rumah tangga kita. Wah, kelihatannya rohani tapi salah ini. Ya, kok jangan biarkan Yesus tidur? Peristiwa itu dalam Markus 4 ayat 35, Yesus masih sebagai manusia biasa. Kalau manusia biasa perlu makan enggak? Lapar enggak? Capek enggak? Perlu tidur enggak? Kenapa dibilang jangan boleh Yesus tidur? Kasihan amat Yesus. Ya kan? Kalau sekarang enggak mungkin dia tidur dalam rumah tangga kita. Dia selalu ada di saat yang penting. Kapan saja kita berteriak Yesus, dia langsung menolong. Telinganya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang. Jangan sampai keliru, telinganya tidak kurang panjang, tangannya tidak kurang tajam. Memang bawa pedang apa? Tapi artinya apa saudara? Setiap penampakan diri Yesus itu menandakan dia ada di saat yang penting. Dan dia selalu ada dalam diri kita. Coba klik, istri saya itu bisa berjalan di atas air. Saudara. Klik, next. Nah itu dia ya. Karena dia ada di saat yang penting ya, cetek masalahnya ya. Perjalanan di Emmaus, 2 orang murid lagi stres, tahu Yesus datang ya. Dan menghibur dan menguatkan imannya. Menunjukkan apa? Dia ada di saat yang penting. Suami istri perlu enggak ada di saat yang penting bagi pasangan? Perlu, ya kan? Suami, waduh kalau sakit, ini suami di depan ini modelannya gini saudara ya. Kalau sakit pasti bilang, udah kamu batalin tuh.
Waduh, dia tuh kalau keliling saudara nggak jelas kemana aja. Seluruh Indonesia. Karena dia pengurus pusat WBI, ya ketua 2 WBI pusat, saudara. Besok Selasa ini pergi ke Jawa Timur. Minggu depannya nggak ikut doa pengerja itu, ya karena diundur juga. Pergi ke Kalimantan Utara. Minggu depannya lagi ke Surabaya. Ada 7 provinsi bulan ini dan bulan April. Karena dia harus membina WBI di seluruh Indonesia, saudara. Ya, tapi kalau saya sakit, dia tuh pasti batalin. Ya kan? Udah batalin, jangan kemana-mana, tungguin aku kan sakit. Ya kan? Keberadaanmu itu ada di saat yang penting. Itu kan suami kan modelannya begitu kan. Kalau lagi sakit manjanya, udah, ya kan? Tapi, dengerin ini, kalau istri sakit, coba, gimana tuh suami? Halo, kalau istri sakit gimana? Nih, wah, aku mau kerja, cari uang, biaya untuk kamu ke rumah sakit. Wah kan gitu kan. Kamu kalau butuh apa-apa tuh telepon tuh adikmu, kayak tante, kayak siapa tuh. Ya kan? Coba istri mau melahirkan, sungsang, saudara perlu operasi sesar, suami kabur gak jelas kemana coba. Aku mengasihi sayang, iya mengasihi, tapi harus ada di saat yang penting. Melahirkan itu kan saat yang penting. Ya tapi kan aku cari biaya untuk kamu operasi sayang. Cintaku ada di ruangan operasi itu, hatiku ada di ruangan operasi. Aku cari biaya supaya kamu tercukupi untuk ruang operasi. Oh istri pasti marah, ya kan? Cinta sih cinta, biaya sih biaya butuh. Tapi aku nggak butuh apa-apa, aku hanya butuh batang hidungmu. Coba, langsung difoto itu batang hidung, cekrek dikirim nih sayang. Nggak bisa saudara, ya. Suami istri harus ngerti, harus punya ide, ya. Ada di saat yang penting. Coba yang pertama tadi K apa? Kata-kata pendukung. 2, ada di saat yang penting. Next, sekarang yang ketiga, apa itu? Sentuhan fisik. Ya ini dia ya. Jadi ada seorang wanita saudara yang pendarahan 12 tahun dalam keadaan lemah. Tentulah ya pendarahan 12 tahun itu duitnya habis. Lemah secara ekonomi, lemah secara tubuh, lemah secara psikologis, lemah secara sosial. Tapi dia punya iman, asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Oleh karena sentuhan fisik, wanita ini sembuh. Oleh karena sentuhan fisik, pemuda di Nain yang sudah mati, hidup kembali. Dan hari ini dengarkan betapa pentingnya the power of hug. Kuasa pelukan. Waduh suami istri itu saudara, kalau banyak berpelukan, itu dua-duanya punya daya tahan mental yang luar biasa. Anak kecil, ini menurut penelitian psikologis ya, anak kecil yang sering dipeluk, sering diusap, ya, itu disebutkan punya the power of hug, ada kuasa pelukan. Dan anak kecil itu akan punya daya tahan mental yang baik. Saya bersyukur hari ini istri saya kosong, karena memang biasanya sekarang kami salah satu yang pelayanan, ya, supaya juga bisa interaksi dengan keluarga, membuktikan bukti kasih. Cucu saya minggu lalu baru ulang tahun yang keempat. Saya kalau ketemu dia, saya tinggal di Banjarwijaya dan cucu kami ini tinggalnya di Gading Serpong. Ya. Tapi saya sekarang banyak nengok mereka di Gading Serpong. Kalau saya ketemu dia, saya selalu gini, big hug. Big hug, wah dia langsung lari ke pelukan saya. Saya peluk. Ya, ada sentuhan fisik dan ternyata sentuhan itu, coba perhatikan nanti praktekkan dengan suami istri, ya, bisa membangkitkan yang letih dan lesu, bahkan bisa membangkitkan harapan yang mati. Perhatikan ini, praktekkan nanti di rumah, ya. Kalau nggak percaya coba nanti, WA saya, enggak Pak nggak cocok, WA saya, ya. Nanti saya kasih ayat-ayatnya supaya cocok hidupmu, ya. Karena sentuhan fisik itu ternyata membangkitkan semangat yang baru, bahkan membangkitkan dari kematian. Kita beri tepuk tangan untuk anak. Yes. Next, berikutnya yang keempat. Tadi pertama apa saudara? K, apa? Kata-kata pendukung. A, ada di saat yang penting. S, sentuhan fisik. Nah, yang keempat apa? I, ini sudah kusiapkan atau melayani. Nah, inilah kita harus bawa pulang, praktekkan saudara ya. Dalam arti begini saudara, melayani sebelum diminta. Ya, ada istilah extra mile. Jika kita diminta baju, berikan jubah.
Jika kita diminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya berapa? 2 mil. Nah ini kita praktekkan saudara. Ini sudah kusiapkan ya. Belum diminta tapi sudah melakukannya. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan Yesus menghibur kepada murid-muridnya. Jangan kamu gelisah. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan sudah menyiapkan saudara satu tempat yang kekal untuk kita di mana? Di surga. Meskipun hari ini kita belum memerlukannya. Coba saya pengen sharing ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Hari ini, hari Minggu. Tanggal berapa Pak Sulis hari ini? Tanggal 3 ya. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Maret ya. Yang saudara butuhkan. Yang saudara butuhkan. Rumah di Tiga Raksa atau rumah di surga. Jangan maruk, salah satu aja. Coba, hari ini, hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Ya kan? Yang kita butuhkan rumah di bumi atau rumah di surga. Saya dengar rata-rata rumah di bumi. Tapi ada 1, 2, rumah di surga. Terus terang saudara, kalau ada yang ngeyel pengen rumah di surga hari ini, saya sungkan doakannya. Coba mau didoakan gimana coba? Tuhan segerakan jadi rumah di surga. Segera panggil dia. Dia gak butuh rumah di bumi, dia butuhnya rumah di surga sekarang juga Tuhan. Ini udah siap peti mati. Kan gak enak saudara. Mendoakan orang cepat. Nah kan gak enak kan. Jadi realnya apa saudara? Yang kita butuhkan rumah di bumi. Tapi meskipun kita butuhnya rumah di bumi, Tuhan ini sudah kusiapkan. Dia sudah menyiapkan, dia melayani kita. Sehingga waktu saatnya kita pulang, kita sudah punya rumah di sana. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Wah ini kerennya Allah kita saudara ya. Kita belum butuh, tapi dia sudah menyiapkan. Kemudian contoh Yohanes 21. Waktu 7 murid stres karena menghadapi Yesus dianiaya diam saja. Maka 7 murid mulai ancang-ancang mau buka usaha baru. Ya. 7 murid, angka 7 itu angka sempurna. Buka usaha baru diperlukan sesuatu yang sempurna. 7 murid itu mungkin ada yang ahli kapal, ahli danau, ahli air, ahli ikan, ahli cuaca. Wah segala macam saudara. Tetapi apa yang mereka hadapi saudara, semalam-malaman mereka gatot. Apa? Gagal total. Tidak menangkap apa-apa. Pagi-pagi seperti ada suara yang meledek. Ya, kamu punya lauk pauk? Ya enggak ada. Gagal kok, ya kan? Wah itu hampir marah itu saudara. Tapi suara itu dengan penuh wibawa berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menghela jala yang penuh dengan ikan-ikan besar. Bayangkan ini. Ikan kecil aja gagal dia. Tahu-tahu apa saudara? Ikan besar. Sementara mereka menghela jala ke pantai, tahu-tahu, ini saudara, ini kabar baiknya ya. Mungkin kadang-kadang lolos dari perhatian kita ya. Tahu-tahu Yesus di pinggir pantai sudah menghadapi di depannya itu ada api arang, ikan dan roti. Coba dari mana itu? Ikan yang dibakar di depan Yesus bukan bagian dari mukjizat 153 ekor. Berarti dia apa? Sudah menyediakan. Yesus tahu murid-muridnya stres. Yesus tahu semalam-malaman gak dapat apa-apa, lapar, capek. Dia ingin memberi pesan, ini sudah kusiapkan. Lakukan ini dalam rumah tangga kita. Melayani sebelum diminta. Keren saudara. Di pantai ada api arang. Itu udah mukjizat loh. Ya kan? Loh cari api di pinggir pantai sama susahnya dengan cari api di gereja. Pak Sulis ulang tahun, ada roti tart, udah ada lilinnya. Yang kurang apa? Korek. Susah gak cari korek di gereja? Susah. Korek. Padahal gak ada, gak bawa. Terus ada satu pahlawan yang kesiangan. Aku minta ke tukang parkir mungkin punya. Baru turun sebentar gak sampai ke depan udah naik lagi. Ini ada, padahal dari tadi ada di kantongnya. Gak ngaku karena takut. Takut apa? Gak ngaku ada korek di kantong. Ketahuan kalau ngerokok. Jadi di gereja itu susah banget cari api. Ya, makanya jangan biarkan padam api rohani kita, kasih kita. Amin.
Praktekkan dengan suami istri. Melayani agar api tetap menyala dan tidak dibiarkan padam. Ingat itu Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13 ya. Ayo api cinta semula, kasih mula-mula itu harus kita pelihara dengan cara yang keempat apa? Saling melayani. Bahkan sebelum diminta. Dengarkan ini. Besok hari Senin, aduh banyak suami-suami yang stres. Karena hari Sabtu libur, Minggu libur, capek acara ini, acara itu. Ya kan, tahu-tahu Senin pagi, aduh Senin pagi lagi. Aku benci Senin pagi. Duh, ngapain hari dibenci? Ya karena capek. Waduh nanti pekerjaan, nanti ada bos yang galak, ya ada customer yang galak, ada tagihan yang jatuh tempo. Aduh Senin itu rasanya, I hate hari Senin, aku tidak suka hari Senin. Nah kalau istri ngerti ini, saudara, praktekkan yang keempat. Ya. Istri memang harus tunduk kepada suami, tapi dalam hal ini harus bijak. Jangan asal membiu. Mah, aku malas mah Senin. Waduh capek. Jangan. Jangan. Ntar suamimu terkenal jadi orang pemalas. Ya kan? Apalagi minggu kemarin baru gajian. Udah ketebak dah kalau habis gajian pasti Seninnya gak masuk. Udah. Ya, jangan sudah jadi ya, siapin air untuk mandi disiapin. Pak, kamu pasti bisa. Memang Senin itu bikin malas, tapi Papa pasti bisa. Ini udah kusiapkan, siapin tuh air mandi. Ya, sementara suami mandi, udah disiapin baju ganti, baju untuk kerja. Sementara suami pakai baju kerja, meja makan udah disiapin sarapan pagi. Sementara suami sarapan, kendaraan udah diangetin. Ini sudah kusiapkan. Keren. Maksudnya udah dipanasin, ya kan? Tinggal nyengklak, ya kan? Ini sudah kusiapkan. Ditambah dengan kata-kata pendukung. Waduh, ditambah dengan sentuhan fisik. Wah keren saudara. Maka suami akan dikenal sebagai suami yang loyal dan berintegritas dalam pekerjaan. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes! Nah sebaliknya suami jangan hanya bisa menuntut. Ini merasa mulai dibela ini ya. Iya kan? Kalau butuh kopi, aduh ternyata, kopi telat sedikit, mana kopi? Coba suami dengerin ya. Ini saya bisik-bisik mudah-mudahan istri gak denger ya. Nanti pulang gereja masuk ke dapur. Lihat itu alat-alat, ya ampun udah rombeng, itu kompor kalau nggak pakai tang nggak bisa dinyalain. Itu sodel udah kebakar, udahlah. Diem besok pulang kerja mampir tuh pupung ada simpenan dikit ya. Beliin alat-alat dapur yang paling jelek. Kasih ke istri, bilang begini, ini sudah kusiapkan. Keren. Siapa suami-suami mau begitu? Biasanya istri ketawanya kenceng kalau saya tantang suami. Rasa dibela, ya kan? Coba suami dengerin, ini sudah kusiapkan. Itu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh istri. Halo? Jangan istri udah ngingetin, udah dehem, udah batuk, udah segala macam. Enggak inget-inget, Pak. Ya kan? Harusnya suami mulai berpikir kreatif, berdoa minta Tuhan, ya. Kasih hikmat, Tuhan aku minta hikmat Tuhan. Sebagaimana engkau menyiapkan rumah di surga meskipun belum butuh. Ya, aku pengen punya ide menyiapkan sesuatu untuk pasanganku meskipun dia belum butuh, meskipun dia belum ngomong. Nanti Tuhan yang dehem. Bukannya istrimu sudah merengek udah lama. Ayo melayani sebelum diminta ya. Coba ini contoh melayani nggak boleh. Coba klik sekali. Ini contoh melayani yang tidak boleh. Klik sekali. Nah ini nggak boleh saudara. Yang ini nggak boleh. Jangan kalau ini. Jangan ya. Jangan. Pak, kau butuh berapa botol? Ini udah kusiapkan. Jangan ya. Kalau papa mau pulang sekarang juga ke sorga. Bukan, itu pulangnya bukan ke sorga saudara. Kalau mati gara-gara mabok. Coba, ini mungkin saking baiknya istri atau saking gak ngertinya istri. Ya, apa gak eman-eman giginya gitu loh. Coba udah ada 4 ya, kita akan percepat. Apa pertama? K, apa?
kata-kata pendukung. A, ada di saat yang penting. S, sentuhan fisik. I, ini sudah kusiapkan. Tinggal berapa saudara? H, apa H kira-kira? H, coba. H apa? H? Habis. Hati. Apa? Coba klik sekali. Ya, hadiah. Ya, coba next. Kita akan pelajari yang terakhir. Hadiah, ya. Tuhan Yesus dikatakan adalah pribadi yang suka memberi hadiah. Perhatikan ini, ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, di situ dikatakan seorang tuan memberikan talenta kepada hambanya, ya. Kemudian Matius 25 ayat 14 ayat 30 itu soal talenta. Kalau Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, coba kita pelajari satu-satu, ya. Dikatakan begini saudara, banyak orang, ada 5.000 pria saudara yang mengiring Yesus seharian. Dan tentu bukan hanya 5.000 orang pria, tapi juga ada mungkin lebih banyak wanita. Coba di sini contohnya ya. Coba yang pria bisa angkat tangan, yang pria. Oke, tolong turunkan tangan. Yang wanita, merasa wanita tolong angkat tangan. Tuh, lebih banyak wanita kan? Ya kan? Jadi kalau Alkitab menulis 5.000 pria, berarti wanitanya berapa ribu saudara? Lebih dari 5.000, ya kan? Mungkin ada anak-anak, berarti berapa belas ribu? Belasan ribu, ya. Coba, mengiring Yesus seharian saja, maka ada belasan ribu mulut, saudara, yang diberi makan malam sekenyangnya. Perhatikan ini. Ikut Yesus seharian saja, ditraktir makan malam sekenyangnya. Apalagi kita kalau mengikut Yesus seumur hidup kita, hidup kekal lamanya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Bahkan untuk seorang hamba yang bisa melipat gandakan 5 talenta menjadi 10, ditambahkan hadiah lagi 1. Coba, bahkan diberi kuasa terhadap 10 kota. Artinya apa? Yesus adalah pribadi yang suka memberi hadiah. Bahkan Yesus adalah hadiah terbesar bagi diri kita. Yesus adalah doronnya Allah. Doron itu hadiah yang terbesar yang kita terima di sepanjang hidup kita. Waduh, kalau saya lihat saudara, cucu saya kemarin dapat hadiah dari mana-mana. Saya tuh kagum. Ya. Saya nggak kasih hadiah banyak. Ya kan kebutuhan kan macam-macam mesti diatur saudara ya. Anak saya juga gitu, merayakan cuma di sekolahan. Tapi namanya hadiah. Dia tuh sampai begini saudara, kalau punya barang baru, dia tuh selalu tanya, ini dari siapa ya berkatnya? Tuh, dari siapa? Suatu hari yang ditanya itu yang anak saya beliin, mamanya dia beliin. Marah dia. Ditanya, ini dari siapa? Ya dari mama, dari mami. Emang mami nggak kuat beliin kamu. Gitu. Karena kesannya apa yang dia terima itu hadiah dari orang. Saudara. Coba bayangkan. Sehingga kita membelikan seolah-olah itu hadiah juga dari orang lain. Enggak, ini dari mami gitu ya. Coba bayangkan saudara. Hadiah-hadiah itu waduh ada yang mahal, ada yang murah. Kita seringkali kan senang kalau dapat hadiah. Iya betul? Halo? Benar apa salah? Dapat hadiah itu kan senang kan ya? Senang banget ya. Pertanyaannya, dengerin para suami, kapan terakhir kasih hadiah ke istri? Tuh, nyinggung peranaan itu. Istri, kapan terakhir kasih hadiah ke suami? Tuh, ulang tahun pernikahan. Biasanya tuh suami tuh memang daya ingatnya itu agak, lelet. Ya karena memang fokusnya kan jauh ke depan, ya kan. Itu istri sudah dandan mondar-mandir mereka. Ada apa ya? Kamu ada apa ya? Tumben tuh. Pak, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Oh iya ya. Iya Pak, udah sekian tahun kita menikah kan. Iya ya, kok gak kerasa ya? Lo gak kerasa, gua kerasa tahu. Ayo para suami, dengarkan ini. Istri, dengar ini ya. Yesus adalah doron Allah untuk kita. Ayo kita mulai berpikir dengan kreatif, apa yang aku bisa beri ke pasangan. Ya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 4 dikatakan, masing-masing tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya, melainkan istrinya. Dengarkan ini, istri tidak berkuasa atas tubuhnya, melainkan suami. Jadi tubuh kita itu saling dimiliki oleh pasangan kita. Nggak bisa kita egois, saudara. Dan ini merupakan hadiah yang
pertama harus diberikan, yaitu diri kita kepada pasangan kita. Sebagaimana Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Siapa yang mau mempraktekkan ini? Oh, coba next, terakhir. Ya, inilah dia. Klik, ya. Ada 5 membangkitkan kasih untuk jadi teranglah. Yaitu apa? 1, kata-kata pendukung, imam musik bisa standby. 2, ada di saat yang penting. 3, sentuhan fisik. 4, ini sudah kusiapkan atau melayani. 5, hadiah. Coba kita renungkan dari 5 hal ini. Coba kita renungkan dari 5 hal ini. Yang sudah kita lakukan apa? Yang belum kita lakukan yang mana? Dan ayo kita berkomitmen pada Tuhan untuk kita melakukan semuanya dengan sempurna. Karena Tuhan Yesus mempraktekkan kepada kita 5-limanya dengan sempurna. Amin. Ayo kita praktekkan satu demi satu. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to you. Mari kita angkat tangan, katakan, and I live to worship you. Oh my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to live my life an offering. Take me higher, draw me nearer. I give all to be with. Take me higher, draw me deeper. Draw me, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya, haleluya. Korala sanda mesik lalawatana Mari pejamkan mata dan buka kedua tangan, sembah Tuhan, berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Korapatana, terima kasih. Engkau sudah memberikan teladan yang baik bagi kami Tuhan, untuk tetap menyalakan kasih yang semula. Koralawasana maralawasana maralawasana. Dan berikan hikmat bagi kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara tirukan doa saya. Tuhan Yesus, aku sekarang mengerti bagaimana caranya menjaga api tetap menyala, yaitu dengan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan contoh-contoh dan teladan. Berikan hikmat bagiku untuk mempraktekannya dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan Allah. Yes. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan momen dari Rayo.
3 Maret 2024. Doa keliling dan puasa Everyone Call diadakan pada hari Selasa 5 Maret 2024. Wajib bagi seluruh pengerja, jemaat dihimbau untuk ambil bagian. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Harpazo Festival kembali hadir, A Christian Music and Dance Recital. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, pukul 1 siang bertempat di Maxbox Lipo Karawaci. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan dapatkan promo menarik dari Harpazo Art Center. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi media sosial atau nomor WhatsApp yang tertera. Let's be the messenger of the third Pentecost through art. Sekali lagi salam. Katakan kanan kirinya, aku diberkati pagi hari ini. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Rasa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dwi Sumarsono. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga, cucu dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, tidak ada, katakan kanan kirinya, terus berdoa untuk jiwa-jiwa. Biar banyak jiwa di datang tempat ini, amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Tadi seperti sudah disampaikan ada doa keliling dan puasa untuk mendukung everyone. Akan dilakukan pada hari Selasa 5 Maret 2024, dilakukan di wilayah masing-masing dan absensi nanti bisa di listing di grup penuai. Yang kedua, doa terobosan GBI Tiga Rasa akan dilakukan pada hari Rabu 6 Maret 2024 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir di doa terobosan. Yang ketiga, doa pengerja sub 3D sekaligus doa puasa perisai gembala, pemusik dan WL untuk pelayanan di Belanda di tanggal 4 sampai 11 Maret akan dilakukan pada hari Jumat 8 Maret 2024 jam 19.30. Dilakukan via Zoom, wajib bagi pengerja dan aktivis. Yang keempat, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 9 Maret 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir di ibadah ini. Yang kelima, retreat Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Minggu sampai Senin. Kapan? 10 sampai 11 Maret 2024. Nanti akan berangkat setelah ibadah kedua. Mengundang setiap anak-anak muda gabung dalam retreat ini. Tadi sudah terdaftar kira-kira 65 orang. Memang slotnya udah tutup, Bang? Masih enggak, Bang? Kayaknya sudah ditutup ya. Yang keenam, ibadah minggu depan, Minggu 10 Maret 2024, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang ketujuh, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja kita, dan Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di ibadah kami yang pertama ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini ya Tuhan,
Biar setiap kami mempraktekkan kebenaran firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dwi Sumarsono. Bahkan di ibadah kedua Tuhan pakai dengan dahsyat, memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Untuk setiap kami yang akan memberikan persembahan ya Tuhan, biar kami memberi dengan hati yang rela, dengan kemurahan hati ya Tuhan. Kami memberi persembahan umum. Kami memberi persembahan perawatan gereja. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi, anggur baru saling memberkati. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari angkat tanganmu, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku, memelihari aku daripada Allah tetapkan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkatan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita berkat Allah yang melimpah-limpah baik jasmani dan rohani
dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita semua umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati kita berlimpah-limpah.